kelas XIPS dan saya hari ini akan mempresentasikan tentang sumber daya alam Sumatera Utara. Sumber daya alam. Daftar isi. 1. Kondisi geografis. 2. SDA kehutanan dan persebarannya. 3. SDA taman dan persebarannya. 4. SDA kelautan dan persebarannya. 5. SDA pariwisata dan persebarannya. 6. Potensi dan cadangan SDA-nya. 7. Petanya. 8. Permasalahan. 9. Upaya. Yang ke-10 kata bijak SDA. Kondisi geografis. Provinsi Sumatera Utara terletak di antara 10 hingga 40 LU dan 980 hingga 1000 bujur timur. Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara mencapai 3,42% dari luas wilayah Republik Indonesia. Provinsi Sumatera Utara memiliki 162 pulau, yaitu 6 pulau di pantai timur dan 156 pulau di pantai barat. SDA kehutanan dan persebarannya. Bahan kayu. 1. Kayu jati. Tectona grandis. Pohon jati tumbuh di hutan buatan maupun hutan alami yang memiliki curah hujan berkisar antara 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Jati dapat tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah yang tidak digenangi air. Persebaran hutan jati di Nusantara meliputi beberapa daerah seperti Jawa, Nusa Tenggara, dan Bali. Di Pulau Jawa sendiri, persebaran jati paling banyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 2. Kayu meranti. Kayu meranti terkenal di kalangan pertukangan dan perdagangan kayu. Terdapat berbagai jenis pohon meranti yang diantaranya adalah meranti hitam batang, balageran, tengkawang gunung, dan meranti buaya bukit. Jenis-jenis pohon meranti tersebut menghasilkan kayu meranti merah. Persebarannya meliputi hutan-hutan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kayu akasia, atau disebut juga dalam bahasa Latinnya Acacia magnum. Kayu akasia banyak ditemukan di hutan-hutan Jawa Barat. Lalu terakhir kayu cendana, atau Santalum album yang ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, persebaran cendana sekarang sudah meliputi hutan-hutan di daerah Jawa dan keseluruhan Nusa Tenggara. Bahan non-kayu. 1. Buah-buahan. Terdapat berbagai jenis buah-buahan yang dapat diperoleh di hutan. Di antaranya buah-buahan yang bisa ditemukan di hutan adalah buah durian, buah beri, buah kaktus pir berduri, jamu monyet, buah ara, markisa, buah keramu, dan lain sebagainya. 2. Madu. Cairan kental yang diperoleh dari sarang lebah ini kaya akan manfaat. Madu asli hutan biasanya dijadikan obat herbal dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 3. Rempah-rempah. Jenis rempah-rempah yang dihasilkan hutan diantaranya ada kayu manis, pala, cengkih, dan vanila. Hutan di Maluku banyak menghasilkan rempah-rempah yang sering diperdagangkan sejak zaman dahulu karena rempah-rempah inilah dulu Indonesia menjadi negara tujuan penjajah Portugis dan Belanda. 4. Karet. Potensi hutan non-kayu yang satu ini sebelah adalah getah dari pohon yang biasa kita sebut pohon karet. Penghasil karet ini sebetulnya adalah para atau Hevea brasiliensis. Nilai ekonomis karet juga tergolong tinggi karena karet banyak digunakan di berbagai industri seperti industri pembuatan ban. 5. Rotan. Batang rotan mempunyai panjang puluhan meter dan banyak dimanfaatkan untuk membuat interior rumah. Sebelum diolah, rotan harus dibersihkan terlebih dahulu karena rotan mempunyai pelepah yang berduri. Sebagian besar rotan di Indonesia dihasilkan dari hutan yang berada di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. 6. Sagu. Potensi hutan non-kayu yang berbentuk tepung ini berasal dari proses pengolahan batang pohon sagu. Penduduk Indonesia bagian timur menjadikan sagu sebagai bahan makanan pokok. Masyarakat Maluku dan Papua biasa memanen sagu dari hutan kemudian mengolahnya menjadi masakan bernama papeda.
SDA tambang dan persebarannya. Berdasarkan penelitian provinsi, Sumatera Utara juga memiliki kekayaan tambang. Tercatat bahwa ada 27 jenis barang tambang non-logam atau golongan C dan 15 jenis barang tambang logam dan juga 6 jenis minyak, gas atau migas, dan energi. Barang tambang non-logam antara lain batu gamping, dolomit, pasir kuarsa, belerang, kaolin, diatomea, dan bentonit. Sementara barang tambang logam emas, perak, tembaga, dan timah hitam. Saat ini telah ditemukan eksploitasi terhadap minyak bumi di Sumatera Utara dengan hasil produksi pada 2006 mencapai 21.000 barel minyak bumi. Produksi pertambangan tersebut diekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Malaysia, Thailand, Singapura, dan juga India. SDA kelautan dan persebarannya. Di wilayah bagian pantai barat, terdiri dari 12 kabupaten kota yang berada di wilayah pantai barat, di mana potensi pengembangan pada wilayah ini adalah penangkapan ikan, pengolahan ikan, budidaya laut yang terdiri dari rumput laut, kerapu, dan kakap, budidaya tawar yang terdiri dari mas, nila, lele, patin, gurami, tawes, dan nilam. Budidaya tambak yang terdiri dari udang faname, udang windu, kerapu, kakap, dan bandeng. Wilayah Sumatera Utara di bagian pantai timur terdapat 11 kabupaten atau kota yang termasuk pada wilayah pantai timur, di mana potensi pengembangan di wilayah timur Sumatera Utara ada penangkapan ikan, pengolahan ikan, budidaya laut yang terdiri dari kerapu, kakap, dan karang hijau, budidaya tawar yaitu mas, nila, lele, patin, gurame, grass carp, lobster air tawar, bawal tawar, dan ikan hias. Budidaya tambak yaitu rumput laut, udang faname, udang windu, kerapu, kakap, bandeng, sedangkan budidaya perairan umum yaitu mas, nila, dan lain-lain. SDA pariwisata dan persebarannya. Contohnya seperti Pulau Samosir dan Danau Toba. Pulau Samosir merupakan salah satu pulau yang paling populer di Sumatera Utara. Lokasinya yang berada tepat di tengah Danau Toba, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ada banyak aktivitas seru yang bisa kamu lakukan di pulau vulkanik ini, mulai dari berpetualangan di Goa Marlakop, menyaksikan pertunjukan tari, Sigale-gale, berkeliling Museum Huta Balon Simanindo, hingga menikmati keunikan batu persidangan. Danau Toba. Sebagai danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, Danau Toba menjadi salah satu objek wisata yang tak boleh dilewatkan di Sumatera Utara. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan di sini, mulai dari melihat situs sejarah, mengunjungi rumah adat Batak, hingga mengenai desa Tuk-Tuk Siadong-adong. Potensi dan cadangan SDA. Kayu jati dimanfaatkan untuk bahan untuk membuat interior rumah. Kayu jati yang sudah diolah juga bisa dimanfaatkan untuk membuat kapal dan konstruksi jembatan. Kayu meranti dimanfaatkan sebagai kayu konstruksi, penyekat ruangan dan bangunan, bahan pembuatan mebel, dan berbagai interior dalam rumah. Selain menghasilkan kayu, pohon meranti juga menghasilkan resin, yaitu sejenis getah yang keluar dari batang pohon. Kayu cendana. Kayu cendana ini sudah menjadi barang langka sehingga harganya menjadi begitu mahal. Kayu cendana memiliki aroma yang wangi. Itulah nilai lebih dari kayu cendana dibandingkan jenis kayu lainnya. Pemanfaatan kayu cendana di antara lainnya adalah sebagai bahan pembuatan dupa atau aromaterapi, sebagai campuran parfum, serta bahan pembuatan sarung keris. Kayu akasia. Pada awalnya, kayu akasia dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kertas. Banyak pabrik kertas yang mencari pohon akasia yang usia berkisar antara 3-5 tahun. Perkembangan selanjutnya, kayu akasia juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan furnitur. Ini adalah peta Sumatera Utara.
Permasalahan 1. Kerusakan mangrove dan penebangan bakau dan alih fungsi lahan. 2. Penurunan kualitas air sungai di Sumatera Utara yang terjadi di Sungai Deli, Sungai Asahan, Sungai Belawan, dan lain-lain. 3. Permasalahan pencemaran akibat dari pembuangan sampah dan kurangnya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan terutama di Kota Medan. Dan 4. Kasus pencemaran air, udara, dan limbah B3. Upaya penanaman kembali, reboisasi atau penghijauan di lahan yang telah rusak. Teras sering membuat sengkedan di daerah lereng pegunungan. Pengolahan limbah, mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Dan 3R, reduce, reuse, recycle. Kata bijak dari SDA yaitu berbagi waktu dengan alam, kau akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Dari Sohoki. Dari presentasi saya, terima kasih. Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sanghyani Buddhaya, Namo Buddhaya.